Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita bakal ujian tengah semester buat kelas B. Bakal ada 2 sesi hari ini, sesi sore dan malam. Untuk sesi sore bakal ada Oreo ketemu rectangle, dan nanti di setelahnya bakal ada Click Clock versus Journey versus The Jeans. Oke, ini nanti di sesi pertama Oreo dan rectangle. Yang bakal bertanya dulu adalah Oreo. Oreo punya waktu 10 menit untuk bertanya, dan rectangle diperbolehkan menjawab. Biar nggak rebutan, silahkan raise hand dulu. Kemudian setelah 10 menit pertama, berikutnya baru kita menuju ke kelompok rectangle yang bertanya kepada kelompok Oreo. Oke. Oke, tim Oreo udah siap? Siap. Oke, silahkan bertanya. Timer bakal aku mulai setelah pertanyaan pertama selesai. Silahkan. Jangan lupa sebutkan NIM-nya dulu ya. Oke, silahkan. Aisyah 264, silahkan. Pertanyaan pertama, dari pernyataan kalian itu kan tertulis bahwa memiliki banyak saingan sesama produk lokal, salah satunya adalah MS Glow. Jadi pertanyaan saya, seberapa pengaruh produk MS Glow bagi produk Scarlett dalam memenangkan pasar Malang Raya, dan bagaimana cara kalian dalam menghadapi persaingan tersebut sehingga Scarlett lebih unggul di pasar Malang Raya? Terima kasih. Oke, thank you. Terhitung 1 pertanyaan ya. Oke, thank you. Next, Eka Yuda. Pertanyaan saya, dari risk management kalian, program pemasangan baliho bagian krisis handling dikatakan dipasang di tempat sering macet. Apakah dengan pemasangan baliho di tempat macet, semua orang pasti akan melihat program Anda? Bukankah mereka akan fokus ke depan pada keadaan sekitar? Gitu aja. Oke. Thank you. Next, Encika. Saya mau bertanya, pada program giveaway, Anda tidak menyebutkan secara jelas syarat dan ketentuan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, jika hanya syaratnya berupa telah memfollow IG maupun TikTok dari Scarlett, itu saya rasa kurang relevan untuk meningkatkan pasar offline yang menjadi problem statement kalian. Karena audiens mungkin cenderung mengikuti atau interestnya terhadap program, bukan untuk menaikkan penjualan di pasar offline kalian. Terima kasih. Oke, nice. Thank you. Habis Encika 296, Nabila. Pada bagian top itu, program top tryout produk itu, apakah tester tersebut akan dibagi bagi influencer atau kepada seluruh konsumen? Karena jika dipertimbangkan kembali, akan membutuhkan cukup banyak dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Bagaimana rencana kelompok dalam menutupi kebutuhan dana tersebut? Terima kasih. Oke, thank you. Masing-masing masih punya jatah 1 pertanyaan lagi. Oke, 250. Silakan. Saya mau bertanya, pada bagian persona audiens itu kalian baik primer maupun sekunder, data yang ditampilkan itu sama, mulai dari umur, status, permasalahan kulit, maupun lifestyle kalian. Jadi tidak ada perbedaan, mungkin hanya perbedaan pada jenis kelamin saja. Jadi menurut saya itu tidak sesuai dengan hasil survei yang telah kalian lakukan pada bagian sebelumnya, pada data yang kalian sajikan. Terima kasih. Oke, nice. Next, 264. Silakan, Ai. Terus kemudian pernyataan persona audiens kenapa tidak sesuai dengan hasil data survei primer dan sekunder, yang mana pada data primer terlihat 32,9% berjenis kulit normal, tapi di bagian persona audiens Nadia, kalian tulis Nadia memiliki jenis kulit kombinasi. Samanya dengan persona audiens sekunder yang kalian buat Jaya memiliki jenis kulit normal, padahal di data survei sekunder seharusnya Jaya dibuat memiliki jenis kulit kombinasi. Kemudian pada pernyataan survei dari 73,5% responden membeli produk Scarlett melalui e-commerce. Tetapi pada diagram lingkaran yang saya lihat, perolehan persentase terbanyak hanya 69,4%. Menurut saya itu ambigu, entah kalian hanya mengarang saat membuat pernyataan atau salah menginput data dari diagram data survei. Oke, nice. Next, 296.
Dalam promosi dengan media banner atau baliho, bagaimana rencana kelompok dalam membangun desain atau visual dalam baliho yang ditampilkan? Apakah akan menonjol brand ambasador Korea yang viral atau menggunakan kalimat persuasif dengan gambar produk saja? Manakah menurut kelompok Anda yang lebih efektif? Oke, thank you. Ini Rectangle bisa menjawab anytime ya, selama kalian resen dulu. 295 masih boleh bertanya satu lagi. Dan kita masih punya waktu 6 menit untuk Rectangle. Oke, 487 silakan. Oke, saya mau jawab yang program baliho yang di tempat macet itu kan katanya orang-orang tuh lebih lihat ke depan. Cuman kan kalau misalnya orang di jalanan itu nggak semua orang sendirian nih. Misalnya ada aja yang naik mobil, misalnya sama saudaranya atau apa kan, berarti bisa aja tuh saudaranya yang ngeliat ke arah balihonya. Itu tujuan kita sih untuk orang-orang kayak gitu. Terima kasih. Untuk orang-orang kayak gitu itu bisa diperjelas? Misalnya untuk orang yang nggak sendirian, jadi ada yang nyupirin, ada yang nyetirin. Jadi misalnya kan gabut nih, mungkin main HP nggak tahu apa yang mau dilihat, ya udah lihat-lihat ke pinggir jalan, bisa ngeliat ke baliho gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. 295 masih boleh bertanya. Yang lain masih boleh menjawab dari Rectangle. Oke. 487 lagi? Iya, saya mau jawab lagi Pak, buat yang TOP itu kan kita itu tujuannya supaya orang-orang yang datang itu bisa langsung nyoba buat produk kita. Jadi nanti itu yang dapat itu nggak cuman yang pengisi acara, tapi yang datang ke acara kita tuh yang dapat kayak gift kecil gitu. Nah, untuk dananya rencananya kita itu mungkin bisa kerjasama dengan dari sponsor-sponsor. Jadi mungkin nanti emang yang poin utamanya yang dikasih itu pasti produk dari kita. Cuman bisa aja dari sponsor juga bisa saling bantu gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Kelompok Oreo boleh konfirmasi ulang dari jawabannya 487 karena itu sangat bisa dikonfirmasi. Menggunakan sponsor untuk kegiatan promosi brand kalian, brand klien kalian. Oke, 250 silakan. Jadi mbaknya yang 487 mengatakan bahwa menggunakan sponsor. Jadi jika sponsor jika menggunakan sponsor itu kan jadi kalian kerjasama bukan? Jadi mungkin yang di highlight itu jadi bukan hanya dari pihak Scarlett saja, sponsornya juga ingin di highlight. Jadi apakah itu akan berhasil juga? Terima kasih. Thank you. 3 menit lagi. Menarik. Tadi yang barusan ngasih statement NIM-nya berapa? Sorry. 250, Pak. Oke, makasih. Thank you. 295 masih punya jatah bertanya. Yang lain silakan menjawab. Oke, 487 lagi. Saya mau jawab Pak, kalau misalnya yang kan sponsor mau ingin di highlight juga kan pasti, tapi kita pasti nyari sponsornya tuh yang satu bidangnya tuh beda, misalnya makanan gitu. Kalau kan beda nih sama Scarlett, kalau Scarlett kan produk kecantikan, kalau makanan kan pasti yang kita highlight ya udah makanan gitu. Jadi kerjasamanya bidangnya beda gitu. Oke, terima kasih 487. Mau ditanggapi dari Oreo? Karena itu juga boleh dikonfirmasi. Seru. Oke, 295 silakan. Saya mau bertanya tentang program kalian yang giveaway. Itu kan mau hadiahkan Samsung Galaxy A series. Apakah dengan hadiah seperti itu mereka lebih memilih hadiahnya atau produk kalian? Mengingat hadiahnya buah HP
apakah itu bisa berefek dengan produk skincare Scarlett kalian? Oke, thank you. Silakan Nur Ramadan, NIM berapa? NIM 468. 468, silakan. Untuk giveaway Samsung A series itu kan kami barengin dengan produk-produk dari Scarlett. Jadi mungkin dari situ bisa produk Scarlett bisa lebih ke ini di mana produk Scarlett itu bisa di highlight ke produknya. Jadi untuk HP hadiahnya itu kan cuman ininya aja, untuk hadiahnya aja. Maksudnya gimana, bisa diperjelas? Jadi HP-nya itu kan untuk pemanis saja, tetapi kami memberikan barengan dengan produk Scarlett-nya. Jadi jadi dalam promosi tersebut kami rasa bisa saya. Oke, Isna, ini NIM-mu berapa? Saya NIM 488. Saya mau Oke, jawab silakan. pertanyaan pertama tadi yang tentang seberapa pengaruh MS Glow itu. Menurut saya sangat berpengaruh karena MS Glow sendiri asalnya itu dari Malang ya pertamanya. Jadi menurut saya warga-warga Malang juga akan lebih aware terhadap MS Glow. Oke, waktunya habis. Thank you. Oke, di sesi pertama ini nilai tertinggi ada di angka 85, ada 2 orang, dan nilai terendah di 50. Karena yang aku nilai adalah kualitas jawaban maupun kualitas pertanyaan. Oke, berikutnya 10 menit kedua kita bakal melaju ke tim Rectangle yang bakal bertanya kepada tim Oreo. Timer bakal aku mulai sesaat setelah pertanyaan pertama selesai disampaikan. Oke, silakan waktunya. 487, silakan. Jadi saya mau nanya, kan kalian menuliskan di weakness itu tidak menyediakan produk untuk laki-laki. Sedangkan yang kita ketahui brand ambassador dari Scarlett ini kan Song Joong Ki, itu kan cowok kan. Dan produknya sendiri itu tidak menuliskan gender khusus. Jadi apakah itu masih bisa dijadikan kelemahan? Oke. Terima kasih. Ada colokannya nggak tapi di situ? Thank you. Next, kita ke Isna ini. NIM-mu berapa? NIM 488. Jadi saya mau bertanya, beberapa konsumen kan memberikan review negatif di beberapa platform. Dan itu disebabkan oleh akun yang slow respon. Selain slow respon, apalagi faktor lainnya yang mempengaruhi konsumen itu memberikan review negatif terhadap produk. Apalagi? Gimana pertanyaannya? Untuk review negatif yang ada di berbagai platform, itu kan disebabkan, kalian tulisnya disebabkan oleh admin yang slow respon. Selain itu, apalagi faktor lainnya? Faktor lainnya untuk? Terhadap ini, review negatif. Oke, thank you. Next, Lailatul Sifia, NIM-mu berapa? 460. 460. Oke, silakan. Nah, di KPI ada program Kupas. Di situ kan dituliskan targetnya 3.000 viewer. Nah, kalau apa yang kalian lakukan jika target tidak mencapai 3.000 viewer? Soalnya yang kulihat di risk management itu hanya ditulis jika audiens tidak melihatkan isi konten. Tidak dituliskan apa yang akan dilakukan jika tidak mencapai target yang diharapkan. Oke, nice. Thank you. Next. Next, Nur Ramadan. Kan kalian kebanyakan programnya kan online ya. Otomatis semua bisa diakses gitu, bukan hanya orang Malang. Dan juga yang diutamakan kan targetnya itu kan orang Malang. Nah, bagaimana jika program kalian
sesuai target nih, tetapi rata-rata yang mengikuti itu bukan orang Malang. Apakah bisa maksimal gitu dalam menguasai pasar Malang Raya? Oke, thank you. Nur Ramadan. Kalian masih punya sisa masing-masing satu pertanyaan? Oke. 487. Saya mau nanya, kan program-program kalian ini kecil Pak. Maaf Pak. Program-program kalian ini kan memberikan konten-konten mengenai edukasi membedakan produk palsu dan produk asli. Cuman kan kita bisa aja ada konsumen yang udah pernah nyoba produk palsu tapi dia nggak tahu nih kalau misalnya itu tuh produknya palsu. Nah, jadi pas mereka nyoba efeknya jelek nih, bisa aja menyebabkan iritasi. Jadi pola pikir mereka tentang brand Scarlett ini udah jelek. Apakah dengan konten-konten kalian memberikan edukasi itu bisa merubah pola pikir mereka tentang brand Scarlett dan bisa mengajak mereka untuk kembali membeli brand Scarlett itu? Terima kasih. Oke, thank you. Masuk akal. Oke, ada lagi? Oreo boleh menjawab ya? Silakan. Oke. Laila, NIM 460. Iya. Oke, silakan. Nambahin dari Nabila tadi, kan dari program Kupas, menurut kalian apa yang akan dilakukan audiens selanjutnya? Dan apakah yang dilakukan audiens itu bisa meningkatkan Scarlett menjadi pemenang pasar Malang Raya? Bisa diulang? Dari program Kupas kan apa yang akan menurut kalian apa yang akan dilakukan audiens selanjutnya dan hal yang dilakukan audiens tersebut apa bisa meningkatkan Scarlett menjadi pemenang pasar Malang Raya? Oke. Dari program yang dibuat oleh Oreo, kira-kira si audiens setelah mengikuti program kalian akan melakukan apa nih? Apakah bisa membantu target kalian untuk memenangkan pasar Malang Raya? Intinya gitu. Tadi agak berebet soalnya suaramu. Oke. 468 masih bisa satu pertanyaan lagi. 250 dulu, silakan konfirmasi dan menjawab. Saya mau menjawab mengenai pertanyaan yang konsumen memberikan review negatif apa saja selain review negatif admin yang slow respon itu. Selain admin slow respon, mungkin audiens akan berpikir kalau memberikan review negatif itu karena sebelumnya juga mau menjawab seperti yang ditanyakan Mbak NIM 487 bahwa masyarakat mungkin sudah mencoba bahwa sebelumnya itu nggak tahu kalau itu produknya palsu atau tiruan, jadi mereka memberikan review negatif. Jadi itu bisa saja terjadi. Dan kita akan memberikan edukasi seperti kita mengundang ahli pakar tentang kecantikan, tentang kulit, yang nantinya mereka akan memberikan edukasi di masyarakat, baik itu secara online, yang bahkan bisa diakses oleh masyarakat kapan saja. Kemudian tentang masyarakat yang merubah pola pikir itu, kita bisa saja merubah pola pikir masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu mengajak masyarakat untuk gimana sih cara men-scan barcode, kita lakukan tata caranya itu bagaimana, kita edukasi. Selain itu kita juga adakan seminar yang mana edukasinya itu jadi secara langsung, tidak hanya online saja. Seperti itu, terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi? Isna ini NIM berapa? 488. Oke, oh ya. Saya mau ini yang barusan, yang barusan. Kan itu kalian bilang untuk mengedukasi dan lain-lain itu kan, ada seminar dan lain-lain itu. Tapi kan di sini kasusnya itu dia sudah pakai dan sudah apa ya, nggak cocok intinya. Gimana caranya untuk nimbulin untuk menimbulkan rasa percaya lagi kepada mereka. Soalnya mereka kan sudah memakai tetapi tidak cocok. Tapi kalian malah bikin seminar lagi. Gitu. Oke, thank you. Next 264. Silakan. Saya mau menjawab yang tentang
program yang kupas, bagaimana kalau strategi target audiensnya tidak mencapai 3.000 viewers, tentunya kami akan membuat konten yang lebih menarik lagi, yang lagi hype saat ini. Tujuannya itu juga buat menarik audiens lebih luas lagi, begitu. Oke, thank you. Next 295. Saya akan menjawab dari pertanyaan Muhammad Nur yang mengenai program kelompok kami yang banyaknya online. Kami akan menangkap pasar Malang dengan cara memberikan program-program kami ke platform-platform Facebook seperti grup, terus TikTok dengan hashtag khusus daerah Malang, ya seperti itu. Terima kasih. Oke, kok agak susah mencerna ya. Oke, Nur Ramadan, ini mau berapa? 468, Pak. Oke, silakan. Kan di pencapai target kalian kan untuk mencapai goals kan sebesar 40%. Nah, untuk offline kalian sendiri itu target kalian itu 200 orang gitu di B6 Scarlet. Apakah bisa mencapai 40% gitu untuk mencapai dalam 40% itu? Apakah 40% itu bisa dicapai dengan target orang yang datang sekian gitu ya? Jangan belibet. Berapa orang tadi yang harus datang? 200 orang. Oke, apakah 200 orang yang datang bisa mengcover 40%? Intinya itu. Oke, thank you. Oke, jatah pertanyaan udah habis. Kita masih punya waktu 1 menit buat Oreo dapetin nilai. Nilai tertinggi masih di 90. Oke, 487. Ada yang mau dikonfirmasi? Tadi kan katanya dengan dengan mengedukasi pakai caranya bisa nge-scan barcode atau kode serial yang ada di setiap produk Scarlet. Cuman kan bisa aja kalau produk palsu itu juga bakal ada kode serial yang sama persis kan. Biasanya oknum-oknum kayak gitu ya, mereka punya 1001 cara buat seolah-olah brand produk mereka itu asli padahal ya palsu. Ya bisa aja kan mereka juga buat kode serial yang sama persis. Terus gimana menurut kalian? Terima kasih, Pak. Oke, thank you. 250 silakan. Jadi saya mau menjawab yang pertanyaan, apakah 200 orang itu bisa mengcover 40%? Betul. Itu mungkin 200 orang itu hanya satu sesi. Kita kan akan mengadakan beberapa sesi lagi. Jadi 200 orang itu tadi, kita kalikan berapa sesi itu tadi. Sehingga nanti kita mencapai target 40% tersebut. Terima kasih. Oke, thank you. Time's up. Oke, menarik. Sepertinya tadi beberapa pertanyaan tidak perlu dijawab karena ada pertanyaan yang kayak misalnya kira-kira apalagi ya yang menyebabkan audiens itu ngasih review negatif gitu. Menguasai pasar Malang Raya dan kita ya nggak punya data gitu kan. Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan dan sebenarnya tidak perlu dijawab. Sebenarnya. Jadi next-nya kalau bertanya yang lebih penting. Oke. Karena itu menghabiskan jatah pertanyaan kalian dan gak ada nilainya gitu. Oke, aku umumin nilainya sekarang dari Oreo 29575, 29680 dan 264 gimana sih? Ntar, 29575, 29680, 26485 dan 250 90. Sementara untuk dari rectangle 468 dan 460 75, 488 60 dan 487 90. Oke, thank you. Performa dari 487 mengcover keseluruhan rectangle. Next, kita bakal melaju ke sesi berikutnya.
Thank you Oreo dan Rectangle. Kita bakal melaju ke Click Clock. Jadi di sini bakal ada 3 kelompok. Ada Click Clock, kemudian ada Journey, dan ada The Jeans. Oke. The Jeans apakah udah lengkap personelnya? Lengkap, Pak. Lengkap, Pak. Oke, Journey udah lengkap? Journey, halo? Bentar, Pak. Satu nggak ada kayaknya, Pak. Oke, nggak masalah. Click Clock udah lengkap? Udah, Pak. Lengkap, Pak. Oke, ini ntar bakal dimulai dari kita dari Journey dulu. Setelah Journey, Click Clock, dan setelah itu The Jeans. Dan ingat, meskipun ini 3 kelompok, masing-masing jatah bertanya kalian tetap 2 pertanyaan. Oke? Silakan Journey. Siapa dulu? Saya, Pak, pertama. Oke, 084 silakan. Saya ingin bertanyakan salah satu program di kelompok Click Clock itu melakukan kampanye melalui Instagram dan TikTok. Kalau menggunakan fitur share, apakah itu bisa menjangkau target pasar kalian secara tepat? Oke. Oke, bentar. 84. Ada lagi dari 84? Itu dulu. Udah itu dulu, Pak. Oke, 378 silakan. Baik, saya mau bertanya mengenai untuk Click Clock. Yang pertama, dari Smart Goals kalian, kenapa kalian menetapkan persentase 25% dalam jangka waktu 5 bulan? Bukankah 25% itu terhitung persentase yang cukup kecil? Mengapa kalian membutuhkan waktu yang cukup lama, selama 5 bulan? Lalu yang kedua, dari objektif kalian menuliskan akan melakukan endorse kepada influencer yang kurang dilirik. Bagaimana bisa kalian melakukan endorse kepada influencer yang kurang dilirik? Apakah produk kalian bisa menarik, sedangkan influencer yang kalian endorse itu kurang terkenal? Terima kasih. Oke, thank you. Vinda, NIMO berapa? 424, Pak. 424. Oke, Silakan. di sini saya akan bertanya ke kelompok Click Clock. Nah, di sana di PPT kalian tertera bahwa di programnya kalian akan melakukan social campaign. Nah, kenapa kalian tetap ngeyel melakukan social campaign padahal kalian tahu program tersebut kurang mengedukasi tentang brand make up kalian? Terima kasih. Silakan berikutnya. Atau mau ada yang mau jawab? Saya mau izin jawab, Pak. Oke, jadi tadi pertanyaan Dari tim mana 111? Oh ya, sorry, dari Click Clock, Pak. Oke, silakan. Saya mau jawab yang pertanyaan terakhir tadi dari Mbak Vinda. Jadi pertanyaannya itu tentang kenapa kita ngadain social campaign ya. Nah, alasan kita ngadain social campaign itu karena sesuai smart goals kita, yaitu adalah menaikkan brand trust. Nah, brand trust itu dinaikannya dengan cara kita mengadakan campaign cruelty free. Jadi cruelty free itu diadakan karena biar orang-orang itu percaya sama produk kita. Kalau produk kita itu pakai ingredients yang terbaik gitu loh, Pak. Makanya kenapa kita ngadain social campaign itu. Kayak gitu. Udah, gitu. Oke. Thank you. Mahayu. Pak, saya izin menjawab. NIM berapa? Mengenai ini ya, apa namanya, objektif melakukan influencer yang kurang dilirik. Kalau menurut NIMO saya, berapa dari tim mana? Apa Pak? NIM berapa dari tim mana? 073 dari Click Clock. Oke.
Nah, alasan kita tuh kenapa sih kok pakai influencer yang kurang dilirik? Maksud dari kata kurang dilirik ini tuh bukan karena ini udah statusnya influencer, berarti dia tuh emang udah punya followers yang banyak dan yang bisa dimana orang tuh pasti ngelihat kalau misalnya orang lihat influencer yang gede nih, ih pasti dia mah endorse doang kayak gitu. Ih endorse doang nggak mungkin dipakai sehari-hari. Nah kalau misalnya yang kayak influencer yang kurang dilirik itu biasanya yang buat kayak a day in my life kayak gitu. Jadi kayak produknya tuh bener-bener dipakai sehari-hari kayak gitu. Jadi kayak misalnya orang-orang yang pertama ini, oh berarti emang produknya bagus nih, soalnya ini sampai dipakai loh sehari-hari sama influencer yang ini kayak gitu Pak. Oke. Mungkin istilahnya diperbaiki ya. Apakah itu influencer yang kurang dilirik atau kalian coba baca-baca influencer itu ada berapa macam sih? Oke. Oke, ada lagi? Saya mau izin menjawab, Pak. NIM 108 dari Clicklock. Oke, silakan. Saya mau menjawab soal SMART Goals. Jadi, kenapa bisa 25% dalam waktu 5 bulan? Jadi, dari data yang kami dapatkan itu, Luxcreme merupakan brand yang menduduki peringkat ketiga dengan perolehan 23,1%. Kemudian, brand yang teratas yaitu Makeover itu mendapatkan perolehan 38,8%, itu jumlahnya ada 52 orang. Nah, di sini kami melakukan perumpamaan dengan 50% yang tidak menggunakan Luxcreme itu dikurangi dengan hasil persenan dari Luxcreme yang 23,1% dibulatkan menjadi 25%. Nah, kemudian hasilnya adalah 25%. Nah, kemudian kami kan menginginkannya dalam 5 bulan. Berarti 25% dalam 5 bulan, jadi setiap bulannya kita menaikkan brand trust itu dengan 5%. Begitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya mau menjawab yang dari Sam itu ya Pak. Kenapa kita memilih Instagram itu soalnya di situ pemilihannya banyak yang memilih Instagram di mana itu sesuai dengan target market kita yaitu di umur 17 sampai 40 tahun. Maka dari itu kita pakai Instagram. Oke, NIM-mu berapa? 066 Pak. Dari? Clicklock. Oke. Oke, silakan. Silakan yang mau menjawab ataupun mau bertanya. Nggak ada? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Dari The Jeans boleh nggak? Nggak boleh. Ini masih jatahnya Journey yang bertanya. Journey, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Pak, mohon maaf untuk izin bertanya kepada kelompok The Jeans, boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, saya NIM 424 dari kelompok Journey ini izin bertanya kepada kelompok The Jeans. Nah, jadi di sini kan tertera di program kalian ada melakukan edukasi make up class. Nah, di situ ada risk manajemennya, krisis risk manajemennya yaitu kurang diminati. Nah, jika program kalian itu kurang diminati oleh masyarakat, apakah kalian tetap melakukan program itu atau melakukan program kedua atau adakah program cadangan? Terima kasih. Oke, thank you. Yang lain? Atau The Jeans mau jawab?
Oke, Journey, nggak ada lagi pertanyaan. Nilai terendah di 60, nilai tertinggi di 75, dan nilai terendah ada di Journey. Kamu nggak mau nanya? Gitu. Oke, 99. Dari? Saya mau dari The Jin mau menjawab pertanyaannya Vinda. Jika kalau di risk management kita tidak diminati, itu kita akan membuat inovasi supaya program kita itu diminati, seperti memberikan promo diskon atau mendatangkan brand kolaborasi yang bersama Lightscribe. Oke. Supaya diminati gitu, Pak. Goyang bersama Lightscribe. Bukan goyang, Pak. Collab, Pak. Oke. Collab bersama Lightscribe. Bukan goyang. Salah dengar. Dari Journey ada pertanyaan lagi? 378, silakan. Bapak, saya boleh bertanya lagi nggak buat The Jeans? Boleh. Oke, saya mau tanya tadi di mana ya? Kayaknya di brand image atau apa gitu. Kalian menuliskan produk kalian kurang dikenal masyarakat. Kenapa kalian bisa ngomong gitu, sedangkan di hasil riset kalian itu 75% responden kalian itu mengetahui Lightscribe. Itu gimana maksudnya? Terima kasih. Oke, nice. Thank you. Oke, nilai sementara. Kenapa? Nilai sementara dari. Iya, gimana Jar? Gimana, ini Jar? Kita menjawab pertanyaan tadi apa nggak usah, Pak? Waktunya udah habis. Harusnya kalau mau jawab yang dari tadi. Oke. Dari sesi pertama ini nilai terendah di 60 dari NIM 084. Nilai tertinggi di 80 dari 378. Oke. Jadi aturan mainnya adalah kalian tetap bertanya 2 kali, maksimal 2 pertanyaan, tapi kalian boleh banget langsung bertanya ke 2 kelompok kalau kondisinya kayak gini. Oke, next kita ke ClickLock dulu. Silakan bertanya kalau, timer aku mulai setelah kalian selesai di pertanyaan pertama. Oke, silakan. Dita, silakan. 111. Oke, saya izin bertanya ya Pak buat kelompok The Jeans. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah, jadi di point toast itu tepatnya di treats yang nomor 3, itu ada, nomor 1, itu ada tulisan menurunkan harga produk dan tetap menggunakan ingredients yang berbeda namun tetap berkualitas. Nah, pertanyaan saya, kalau di treats-nya tulisan gitu, berarti artinya kan padahal di setiap produk itu, di setiap brand itu kan punya target market yang berbeda-beda ya Pak. Jadi otomatis harga yang dia tetapkan itu sudah menyesuaikan target market mereka. Jadi nggak bisa ya seenaknya untuk mengubah harga gitu atau menurunkan harga. Terutama di situ juga terdapat kalimat yang menuliskan tetap menurunkan ingredients yang berbeda namun tetap berkualitas. Nah, kenapa harus merubah ingredients? Berarti kan artinya mereka itu merusak public trust dengan merubah ingredients-nya. Nah, kalau semisal nih mau diubah pun harus mengurus perihal lain, entah itu BPOM dan lain-lain, akhirnya ngerubah lagi brand trust-nya, orang-orang jadi nggak percaya lagi. Terus apalagi kalau ngerubahnya itu tanpa sepengetahuan publik ya, berarti kan artinya itu pembohongan publik. Nah, kalau tanggapan dari The Jeans itu gimana tentang program yang ada, tentang treats yang ada di TOS itu, kayak gitu. Makasih. Oke, thank you. Bentar. Oke, next. Mahayu, NIMmu berapa? 073, Pak. Oke, silakan. Saya mau izin bertanya, itu di TOS yang strange yang poin ke-3. Itu kan pada siapa? Di TOS. TOS-nya siapa? TOS-nya The Jeans.
Oke, silakan. Ya, terus the jeans yang poin ketiga itu kan ada Lux Crime menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, kenapa di strange-nya itu nulis bahan-bahan berkualitas, tapi kenapa di ST-nya itu mereka mau mengganti ingredients-nya, padahal mereka sendiri bilang kalau itu udah berkualitas gitu. Gitu aja Pak. Makasih. Oke, thank you. 73. Next, Viola, NIMU berapa? 108, Pak. 108, silakan. Saya mau bertanya ke kelompok The Jeans. Di bagian toast yang treats point nomor 2, kenapa kalian malah menaikkan awareness ke kolaborators? Padahal tujuan utama kalian kan buat meningkatkan penjualan di Malang Raya. Jadi harusnya kalian kan naikin public awareness-nya kepada customer. Kalau kolaborators kan udah pasti tahu sama produk kita dan pasti saling menguntungkan gitu. Jadi menurut kalian itu gimana? Nice. Fokus kegiatannya gimana, programnya kemana. Next, Denisa, NIM berapa? Den? NIM 066, Pak. Oke, silakan. Ya, NIM 066. Saya Silakan. mau nanya di bagian objektif. Kalian itu mengadakan program Waste to Change sebagai program 3R, yaitu Reuse, Reduce, Recycle. Dan saya ingin bertanya, alasan kalian mengadakan program 3R ini apa ya? Terus feedback yang bakalan didapatkan Lux Crime itu apa? I know itu program self the art, tapi apakah akan ngaruh di bagian penjualan yang akan semakin tinggi? Nice. Terima kasih. Thank you. Mahayu lagi, silakan. Saya mau bertanya ke Journey, The Journey. NIMU berapa? 073, Pak. Oke. Ya, saya mau menanyakan mengenai strategi SO yang nggak sesuai sama problem statement poin ketiga, yang dimana memiliki statement kalau misalnya mempunyai promosi yang tidak tepat sasaran. Sedangkan mereka di SO itu nulis kalau misalnya mau promosi di TikTok. Nah, mereka ini, maksud saya tuh, padahal TikTok itu platform yang dituju di SO, tapi kenapa kok dijadikan problem statement gitu? Padahal TikTok adalah platform yang paling berpengaruh untuk Lux Crime gitu. Terima kasih, Pak. Thank you. Denisa. Den? Halo? Iya, Pak. Ini saya mau 66? bertanya di Journey. Oke. Mengenai di bagian peso ya Pak, yang di bagian paid itu yaitu bekerja sama dengan MUA Hadijah. Mengapa kalian memilih bekerja sama dengan MUA Hadijah sedangkan produk Lux Crime ini belum memiliki base makeup seperti kriteria produk makeup yang digunakan Hadijah? Nah, sedangkan di weakness-nya itu kalian menjelaskan kalau hasilnya gak semenakjubkan itu. Itu kenapa ya alasannya Pak? Gak sesuai gitu di bagian weakness-nya. Oke. Thank you. Viola, next. Iya, saya mau bertanya pada kelompok Journey. Di bagian treats, kalian menyebutkan hasil akhir produk itu tidak semenakjubkan pada saat promosi. Nah, memangnya apa janjinya Lux Crime ini terhadap customer dan bukti kenapa Lux Crime ini hasilnya tidak semenakjubkan di promosi? Karena kalau nggak ada bukti, sama aja kalian menjelekkan nama produk Lux Crime. Oke, nice. Next, 111. Iya Pak, saya NIM 111 mau bertanya ke Journey juga. Jadi pertanyaannya itu adalah di program itu kan ada tulisan bahwa program yang mereka lakukan itu Flawless Beauty Week itu diadakan bertepatan setiap awal bulan ganjil pada minggu kedua. Nah, pertanyaan saya itu kenapa harus bertepatan pada awal bulan ganjil minggu kedua? Apakah ada ulang tahun Lux Crime atau ada kegiatan spesifik sehingga ngebuat event itu diadakan setiap bulan ganjil minggu kedua? Itu aja. Thank you. Wetonnya cocok kayaknya. Oke, next 101. Dari mana? Dari The Jeans, Pak. Saya mau menjawab yang pertanyaan dari 101. Tadi kan 101 bertanya di Tris kan, kenapa menurunkan harga produk dan tetap menggunakan ingredient yang berbeda namun tetap berkualitas. Nah, di sini jika otomatis kita menurunkan harga, pastinya kita tidak menggunakan ingredient yang sama. Tetapi untuk pembohongan publik itu tidak, karena setiap produk yang kita ubah ingredientnya tuh pasti tertera gitu. Di setiap produknya pasti akan tertera ingredients apa aja yang kita pakai. Jadi tidak ada yang namanya pembohongan publik. Terima kasih.
Oke, mungkin bisa dijawab secara lengkap. Tadi kan hubungannya kenapa melakukan hal itu? Kenapa mengganti ingredients sementara goals-nya adalah memenangkan pasar gitu? Bukankah makin meningkatkan cost produksi dan keribetan yang lain? Pertanyaan lengkapnya kayak gitu. Karena ini kan dari hasil riset kita, sebagian besar itu kan emang kita tepatnya ke mahasiswi, ya kan? Tapi menurut mereka dengan harga segitu itu terlalu mahal, Pak. Akhirnya dengan trik kita yang menurunkan harga, tetapi mengganti ingredients-nya tetap berkualitas, itu menurut saya udah bisa bisa mencapai pasar gitu loh. Dengan harga yang termasuk masuk di kantong, tetapi dengan ingredients yang tetap berkualitas meskipun ada yang dirubah. Oke, dari ClickLock mau ada konfirmasi? Itu sangat bisa dikonfirmasi sih. Ada yang mau ditambahin? Karena jawabannya belum lengkap. Atau udah dulu? Oke, kalau udah dulu kita ke 378. Silakan. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari Mahayu tadi, yang pertanyaan pertama ya. Kenapa kita menganggap kalau Luxcreme itu promosinya tidak tepat sasaran, padahal sudah menggunakan TikTok. Nah, seperti yang kita tahu, pengguna TikTok kan nggak semua sesuai sama target audiens kita, dan kita menganggap selama ini yang masuk di itu loh Pak. Aduh, ya Allah, apa sih? Nggak tahu apa. Aduh, lewatin dulu deh Pak. Lagi mana? Aduh, bentar Pak. Aduh, saya ngeblank Pak, sumpah. Oke, next. Viola dulu. Nimo berapa Viola? 108 Pak. Oke, silakan. Mau bertanya ke kelompok jurnal lagi. Di bagian problem statement poin nomor 4, kenapa kalian bilang kalau kompetitornya itu merupakan produk lokal yang terbaru? Sedangkan di data yang kualitatif itu kompetitornya adalah makeover, di mana makeover itu adalah produk yang sudah lama ada di Indonesia. Ya, jadi kenapa nggak sinkron? Oke, kenapa tidak sinkron? Karena kamu tadi udah bertanya 2, aku bolehkan pertanyaan ini tapi aku nggak nilai ya. Thank you. Oke, Viola lagi. Saya mau itu menyangga dari yang Putri Isabel tadi. Boleh. Kan kalau misalnya memang ya kita mau ngubah ini apa bahan-bahan ingredients dari Luxcreme-nya. Tapi kan pasti kalian itu ada waktu buat ngurus-ngurusinnya, jadi malah menghambat penjualan produknya. Karena kan ngurus BPOM, ngurus halal tentang ingredients itu kan nggak cepet ya. Orang Luxcreme ini aja PO gitu aja nggak secepat sama yang orang-orang pesen gitu. Jadi menurut kalian gimana? Oke, nice. 1 menit terakhir. Nilai tertinggi di 85, 2 orang. Nilai terendah di 60. Bapak, saya izin menjawab pertanyaan dari Denisa. Denisa yang wish to change tadi. Dari saya Aminatu dari The Jeans, yang 121. Kita melakukan itu juga untuk mengurangi wadah produk yang ingin digunakan lagi dan mendaur ulang, dan kita akan mendesain ulang wadah yang sudah digunakan tadi. Kemudian program itu juga, dari program itu juga kita akan mengadakan diskon bagi orang yang menukarkan wadah dari produknya, Luxcreme-nya. Oke. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Oke, thank you. Kok pada panik sih kayaknya? Oke. Sesi kedua, nilai tertinggi 85 di 2 orang dari ClickLock.
The Jeans rata 70, Journey terendah 60 ada di tim kalian. Oke, next kita masuk ke 10 menit ketiga untuk The Jeans. Silakan. Timernya bakal aku mulai setelah pertanyaan pertama selesai disampaikan. Silakan The Jeans. Oke, 101. Saya mau bertanya buat Clicklock. Kan ini di programnya yang pertama launching produk kolaborasi. Nah, terus possible cases-nya kan analisis antusias pembelian yang meningkat tidak sesuai dengan jumlah produksi. Antusias seperti apa yang dimaksud? Terus dari mana kalian tahu kalau customer kalian tuh bakal seantusias itu? Soalnya di company profile kalian itu menyatakan bahwa sebagian pengguna Laxrem beranggapan bahwa produk kurang tahan lama saat dipakai dalam waktu beberapa jam. Sedangkan ini program belum terrealisasikan gitu loh. Jadi antusias seperti apa dan seberapa banyak yang kalian ketahui? Terima kasih. Oke. Next, Feriansah 412. Saya mau tanya Pak, di kelompok Clicklock, kenapa data visual kalian tidak ada? Oke. Kamu nanya kayak gitu, nilainya nggak banyak by the way. Sayang Iya, banget. ntar ada lagi Pak. Ya. Oke, 99, Fajar. Saya Pak. Iya. Siap, Din. Kelompoknya Clicklock Pak. Kenapa di smart goal-nya ini menaikkan public trust, tetapi di strategi ada yang mengeluarkan produk baru, sedangkan produk lama masih ada yang belum mengetahui ataupun belum percaya dengan produk itu, Pak. Oke, nice. Oke, next. Mahayu, NIMmu berapa? NIM 073 dari Clicklock mau jawab ini, Pak Isabel dari The Jeans. Oke. Tadi kan tanya ya, kita tuh tahu antusiasnya dari mana? Ya otomatis dari data kualitatif kita yang bernama Naila dari mahasiswi UMM juga itu bilang kalau misalnya Laxrem itu baru muncul aja udah PO terus sampai PO-nya tuh nggak selesai sampai sekarang. Bahkan sekarang beli pun belum ready karena mereka nggak nyangka gitu kalau ternyata mereka bisa se-booming ini dan akhirnya produksinya terhambat gitu. Itu sih kalau untuk antusiasnya ya. Dan untuk kolaborasinya ini tuh sebenarnya banyak yang mengambil produk Laxrem ini tuh buat dijadiin kayak live TikTok shop kayak gitu-gitu. Bukan yang buat kayak bener-bener di endorse full endorse gitu, enggak. Laxrem jarang banget yang namanya endorse, tapi mereka tetap naikin public trust mereka itu dengan cara apa? Ya udah mereka kayak buat ads di TikTok, ads di Instagram dan itu jadi booming dan antusiasnya jadi banyak. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Next 121. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Clicklock, kenapa sih kalian memilih Devina Aurel sebagai brand ambassador kalian dan mengapa kalian memiliki strategi seperti lanjut dulu. Seperti campaign dengan menekankan bahwa produk kalian ini vegan dan free dari penyiksaan hewan gitu. Kenapa kalian nggak menekankan bahwa produk kalian itu halal gitu. Terus untuk krisis handling juga, kalian kan ingin meningkatkan public trust kan. Nah, tapi di sini kalian di krisis handlingnya bilang kalau mau memproduksi lebih banyak lagi. Nah, sedangkan kalian ini kan masih rencana untuk meningkatkan public trust. Kok malah kalian menambah kuota produksinya? Begitu, terima kasih Pak. Oke, thank you. Next 99. Saya ingin bertanya di kelompoknya The Journey, Pak. Di The Journey ini program dan KPI kalian itu kayak tidak selaras gitu loh, Pak. Sebenarnya program kalian itu online apa offline? Oke. Online atau offline gitu aja? Iya, Pak. Soalnya di KPI-nya itu kayak menggunakan viewers, tapi di programnya itu dia mengadakan event kayak beauty class dan lain-lain itu di Malang Raya, Pak, dan mengadakan juga tutorial makeup. Oke, thank you.
Next, Denisa. NIM? Denisa NIM NIM berapa? 066. Oke, silakan. Saya mau jawab yang dari Ferry, Pak. Hmm. Itu data visualisasi kita taruh di YouTube kita. Itu emang kesalahan dari kelompok kita karena nggak baca brief. Jadi kenapa kita nggak naruh itu data visualisasi datanya di PPT. Oke, thank you. Next, 111. Saya mau nanya ke Clicklock. Nah, mengenai tadi pertanyaan dari The Juni kan sempat menanyakan soal social campaign kan yang edukasi. Tadi Dita menjawab karena mereka ingin mengenalkan produk kita menggunakan bahan yang alami atau vegan. Sekarang gini ya, social campaign kan seperti kita tahu kalau social campaign itu memasarkan produk kita. Tetapi kenapa possible kritisnya fokus ke edukasi? Tidak terlalu berpengaruh dalam proses edukasi produk. Jika social campaign-nya fokus ke edukasi, kenapa nggak dimasukin ke beauty class? Sedangkan di risk management kalian, di program terakhir itu ada namanya beauty class. Kalau edukasi seharusnya lebih fokus ke beauty class. Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. 111, silakan. Oke Pak, saya mau izin jawab yang tadi pertanyaan dari Aminatul Zaroh yang tentang kenapa kita pakai influencer Devina Aurel. Nah, Devina Aurel itu influencernya asalnya dari Malang, Pak. Nah, terus alasannya juga dia itu emang pecinta hewan, sesuai sama program kita yaitu adalah cruelty free, yang dimana cruelty free itu artinya bahan make up bebas penyiksaan hewan. Nah, kenapa kita itu ngadain cruelty free? Baik lagi kayak yang tadi, karena kita itu mau naikin brand trust. Nah, naikin brand trust-nya dengan apa? Dengan orang-orang supaya percaya kalau produk kita ini baik gitu loh kualitasnya, tidak menyiksa hewan, kayak gitu kan orang-orang pasti bakal percaya. Terus selanjutnya pertanyaannya itu kenapa kita itu mau naikin dengan cara naikin jumlah produksi, padahal brand trust-nya belum inilah pokoknya belum dipercaya gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena melihat lagi antusias dari calon pembeli kita yang mereka tuh udah ngomongin kayak produk Lux Creme yang lip ini kayaknya bagus deh, kayaknya aku mau beli deh nanti kalau launching. Nah, jadi itu kita melihat dari antusiasnya kayak gitu. Makanya kenapa kita berniat untuk meningkatkan jumlah produksinya. Oke. Next 412, silakan. Mau tanya ke kelompoknya Widya. Apa tadi? Apa tadi nggak tahu. Alasan kuat apa kalian yang membuat event setiap bulan ganjil pada minggu kedua? Oke. Berat ya. Oke, next Viola. Jadi saya izin menjawab pertanyaan yang dari Fajar yang kenapa kita ada program melaunchingkan produk baru sedangkan produk lama itu belum mencapai brand trust yang sesuai. Jadi di sini kita programnya itu bertujuan untuk menarik juga karena kalau kita launching produk itu kita maksudnya itu produk Lux Creme itu bakal dilihatkan sama orang-orang, sedangkan di program kita itu pas launching itu juga dibarengi sama diskon. Jadi orang kalau misalnya lihat produk kita yang baru otomatis kepo juga, produk Lux Creme ini jualan apa aja ya selain ini, kok kayaknya bagus, first try juga bagus kan. Jadi dia bisa aja naikin brand trust karena ya kepo sama produk-produk yang lain karena brand baru ini gitu. NIMU berapa? 108, Pak. Oke, next Mahayu. Baik Pak, saya mau menjawab ini ya yang dari The Jeans. Isabel dari Putri Isabel, NIM 073. Oke. Ditanya, kenapa harus cruelty free campaign-nya? Sedangkan itu di risk management kita tuh edukasi. Cruelty free aja udah dibilang edukasi ya Pak ya. Karena kita kan ngasih tahu nih ke orang-orang tentang komposisi makeup yang bener tuh kayak gimana. Terus kenapa ditanya nggak di beauty class? Di beauty class kita juga jelasin, tapi kita ngadain campaign itu biar orang-orang tuh lebih ngerti dan lebih luas gitu maksudnya. Kan beauty class tuh bukan semuanya ikut ya Pak ya. Jadi kita ngadain campaign ini ya karena biar lebih luas orang yang tahu kalau cruelty free itu sebenarnya penting buat kulit juga baik dan juga buat
komposisi make up itu biar lebih maju yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Next, 84, Hisham. Saya mau menjawab pertanyaan Fajar tadi, Pak. Kan tadi Fajar bingung itu programnya online atau offline karena kalimatnya sebuah event dengan mengundang para influencer di Malang. Jadi maksudnya tuh influencer yang berada di Malang melalui ini media sosial. Jadi programnya tuh ya online. Programnya online. Iya. Oke. Next, 101. Mengenai tadi Mahayu, Pak. Kan Mahayu bilang yang jawab pertanyaan saya yang pertama, katanya tolak ukur antusias itu dari Naila sebagai interviewer mereka. Tapi berarti kamu nggak ada data akuratnya dong, data visualisasinya mana? Soalnya kan katanya satu orang aja dan itu juga nggak ada data realnya, berapa persennya. Terima kasih. Oke, thank you. Nice. 378? Saya mau jawab pertanyaan dari Ferry tadi, Pak. Alasan kenapa itu? Itu nggak ada alasan khusus sih, Pak. Ya kita bikin aja beda sendiri gitu setiap bulan ganjil, awal bulan. Awal bulan kan biasanya lagi habis gajian tuh, Pak, banyak duit. Nah, gitu aja sih, Pak. Makasih. Oke, Denisa nggak dapat waktu ya? Gara-gara itu. Pak, saya mau jawab, Pak. Nggak mau, habis. Oke. Sebenarnya guys, kalian kalau sadar, kayak gini, posisi kita itu adalah posisi PR ataupun PR Markom. Apakah kita berhak menentukan sampai merubah ingredients? Apakah kita berhak sampai merubah harga? Kok kayaknya agak ngelunjak ya gitu. Kalau kita bikin momen untuk ngasih diskon, itu masuk akal. Tetapi kalau bikin momennya sampai bikin produk baru, itu juga ngelunjak gitu. Jadi hati-hati. Oke, buat di sesi sore ini nilai kalian oke sih. Menyenangkan sih. Dari Journey 08470, 42475, dan 37880. Dari The Jeans 9985, 10185, 12180, dan 412. Ini aku masih butuh merundingkan lagi dengan asisten. Antara 65 dan 70. Karena pertanyaanmu pertanyaan yang ya gitu. Oke, kalau untuk Click Clock 108 dan 66 itu 85, 111 dan 73 90. Oke, mungkin dari asisten ada konfirmasi dulu. Silakan. Dengar suara aku nggak? Ini teman-teman dari The Jeans. Kemarin kita merahin adalah karena filenya nggak bisa dibuka, trash ya, sama ngumpulinnya di luar ini ya, ketentuan ya. Ini Kak izin, ya gimana? Ini kan kemarin kita ngumpulin itu jam 23, jam 23, sebentar Kak, aku ada fotonya. Sebentar ya Kak. Ini sih. Kemarin ini Kak, kan aku sempat chat Kak Wan kan, di pengiriman pertama kita ngirimnya di tanggal 12 Mei jam 23.38. 15 Mei. Cuma kita nggak tahu kalau filenya nggak bisa dibuka. Terus sama Panas kan disuruh kontak ke Kak Wan, Kak Asdos, kita kontak lagi untuk buat ngirim ulang. Ya, terus saya kirim ulang di jam 5 ke Mas Kwon. Dan grade-nya juga diperbarui sama kelompok saya, Ferry. Oke deh, kalau gitu ya kita lihat dulu aja wis. Oke, thank you.
Makasih Kak. Makasih Pak Jadi Nusyan. belum apa-apa. Oh, belum. Jadi ini nilai kalian bakal kami review lagi. Jadi kemarin itu kalian dapat 76, kita nanti cek lagi apakah itu sudah termasuk denda keterlambatan atau belum gitu. Kalau misalnya udah, iya bagus. Kalau misalnya belum, ya ntar kami akan revisi di lembar penilaian. Oke, thank you buat sesi sore ini. Bismillah udah ya Pak, nilai 76 udah termasuk denda. Ya berdoa lah ya. Fajar berdoa.